Shalom puji nama Tuhan. Senang sekali kita jumpa lagi dengan channel Gerbang Pemulihan di acara dan program Ngobrol Penuh Inspirasi atau Ngopi. Bersama saya sudah hadir Saudara Christian sebagai narasumber. Ini merupakan video kedua seri tentang gereja masa kini, dan jangan lupa tonton video yang pertama supaya saudara pemirsa bisa mendapatkan pengertian secara utuh supaya tidak salah paham. Dan saat ini saya akan perkenalkan tamu saya hari ini. Shalom, selamat siang Saudara Christian. Shalom Pak Widi. Ya. Nama saya Kristianto Taner. Papa saya gembala ya, di satu gereja, di Gereja Bethel Indonesia, Eklesia Cabang Taman Palem. Ya, papa saya mulai menggembalakan itu sekitar tahun 2008. Oke. 2008 saat itu saya belum melayani, masih SMP. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu ya bertumbuh iman saya. Iya. Tuhan mulai panggil saya, Tuhan tanamkan hati saya kerinduan untuk melayani. Dari belakang layar dulu, Pak, dari LCD. Iya. Kemudian mulai terbeban lagi, wah saya ingin melayani lebih lagi dengan talenta yang Tuhan berikan. Akhirnya saya juga melayani di Singer dulu, kemudian WL. Nah, kemudian di tahun 2015 ketika saya lulus S1, S1 saya ekonomi. Ekonomi. Nah, kemudian saya di situ jadi bimbang, Tuhan mau bawa saya kemana? Karena saya suka sekali melayani Tuhan itu. Saya berdoa dan ternyata Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Ketika itu Tuhan bukakan jalan, saya bisa masuk sekolah teologia. Saya ambil magister, tapi ya dari sekuler ya Pak. Ya, dari sekuler. Dari sekuler tahun itu, dan di tahun 2018 ya saya diangkat jadi pejabat dari PDP kalau di GBI ya. Jadi tahun 2018 juga saya menyelesaikan magister. Nah, tahun 2018 itu juga saya diangkat jadi wakil gembala. Ya, memang gereja saya masih jemaatnya tergolong yang sekitar 100-an ya, di bawah 100 bahkan ya. Mungkin kalau di jumlahnya 100-an, tapi ya saya melayani dengan apa yang Tuhan berikan, saya mau gitu. Walaupun mungkin kebanyakan juga bingung juga ya, saya masih muda, tapi ya saya berserah aja sama Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai masa muda saya untuk melayani Tuhan, ya saya mau gitu. Ya kurang lebih gitu Pak ya. Oh gitu ya. Senang sekali kalau masih muda bisa melayani Tuhan ya, karena saya kira gereja masa kini ini kan butuh sekali generasi muda ya. Iya betul. Ya kan sudah apinya pasti akan berbeda Iya, begitu ya. iya. Ya, menarik sekali. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih, Saudara Christian, yang perlu kita sampaikan di sini, bicarakan di sini. Kan kita kurang lebih dari bulan Maret ya kita mengalami masa pandemi ini ya. Iya. Yang tentunya mengubah banyak hal sih menurut saya. Betul. Nah, bagaimana sih pendapat Saudara Christian tentang gereja nih di masa pandemi ini seperti apa sih? Gereja di masa pandemi ya. Gereja. Ya memang saat datang COVID-19 ini banyak orang kaget ya. Iya. Sama gereja juga kaget gitu. Iya. Waduh, kok bisa begini sampai-sampai ada PSBB nggak bisa ibadah. Iya. Jadi saat ada COVID-19 ini memang ada beberapa tantangan yang dialami oleh gereja. Mungkin yang pertama itu tantangan dari gereja harus menyesuaikan diri karena PSBB ya. Dari pola ibadah, pola pembinaan, juga ada dari pola pelayanan. Pokoknya semuanya harus kita sesuaikan karena kan nggak bisa masuk ke dalam gedung pertemuan lagi. Iya. Jadi harus ada bikin ibadah live streaming atau ibadah online. Di situ juga tantangan tersendiri bagi gereja. Mungkin kalau bagi gereja yang sudah terbiasa melakukan live streaming itu ya bukan masalah ya. Tapi kalau bagi gereja-gereja yang tergolong masih kecil, yang fasilitasnya mungkin belum ada soal live streaming, ya ini satu tantangan lagi ya. Mereka harus belajar gimana sih bikin ibadah secara live streaming, secara online, sehingga jemaat nggak jadi kehilangan tempat ibadahnya gitu kan. Dari pola pembinaan juga ya harus tetap ada pembinaan melalui misalnya dibagikan melalui WhatsApp, renungan-renungan setiap hari. Jadi jangan sampai jemaat itu seperti kehilangan gerejanya saat pandemi COVID-19 ini. Nah, itu tantangan tersendiri yang pertama, mungkin dari pola ibadah,
Begitu juga gereja saya. Gitu. Ketika masuk ke COVID-19, kita bikin ibadah live streaming, tim pengembalaan tuh mengatur, wah mungkin ibadahnya jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama akan menjenuhkan, apalagi pegang handphone gitu kan. Akhirnya sudahlah ini terlalu ini. Bahkan kalau di gedung gereja aja banyak orang yang kayak nggak mau denger, aduh bosan lihat handphone dan sebagainya. Jadi kita mungkin mengubah polanya jadi lebih singkat ya, lebih singkat tapi tetap tidak menghilangkan kekusukannya. Mungkin itu tantangan pertama ya, dari fasilitas, dari ibadah online dan sebagainya. Kemudian ada lagi tantangan yang muncul dari sisi jemaat ya. Keimanannya tergoncang ketika COVID-19 datang. Banyak yang mulai jadi ketakutan, terlalu cemas, terlalu khawatir, bahkan ada yang jadi stres. Mungkin gara-gara kerjaannya nggak ada, mungkin jadi susah ekonominya dan sebagainya. Nah ini tantangan ya, mungkin bukan karena COVID-19 aja, memang setiap hari ada aja masalah. Tapi COVID-19 ini jadi kayak menyeluruhkan ya, hampir seluruh jemaat tuh mengalami ketakutan. Ya, jadi gereja tantangannya ya bagaimana menguatkan iman para jemaatnya yang mengalami ketakutan berlebihan itu. Jadi memang pas lagi masa pandemi banyak sekali dari gereja-gereja yang selalu ibadah temanya tuh tentang wah jangan takut, bersama dengan Tuhan ya, walau 1000 rebah di sisiku, wah, Tuhan selalu beserta kita. Nah itu kita tantangan tersendiri juga, bagaimana menguatkan iman jemaat Tuhan. Muncul lagi, habis itu ada juga tantangan lainnya berupa tantangan mungkin finansial, ya kan. Banyak jemaat yang juga mungkin kesulitan dalam finansial ketika COVID-19. Nah, begitu juga terdampak dari sisi finansial gereja, ya. Mungkin jemaatnya karena ibadah online. Dari yang saya lihat karena ibadah online tidak ada persembahan yang masuk. Itu mengurangi. Walaupun ada juga jemaat yang tetap setia, ya, seperti terhadap perpuluhan. Nah, ini gereja sih saya tetap percaya ya, karena gereja ini punya Tuhan. Dalam masa apapun Tuhan akan tetap memelihara gereja. Tuhan tetap akan mencukupi setiap kebutuhan gereja. Jadi walaupun masa pandemi sih bagi saya kalau soal finansial gereja baik-baik saja. Gitu. Bahkan tantangan yang berikutnya lagi, gereja harus bisa berkontribusi kan. Ya, seperti kegiatan sosial, membagi sembako, menolong jemaat yang mungkin kesusahan, kekurangan. Nah, bukan artinya gereja berkelebihan dana juga, tapi ada lagi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Ya. Jadi gereja tetap bisa menyalurkan berkat itu kepada setiap jemaat yang kekurangan. Nah, mungkin itu ya beberapa tantangan. Tapi mungkin kedepannya muncul lagi, Pak, menurut saya. Karena budaya live streaming itu jadi budaya jadinya. Jadi membuat jemaat kayak udahlah ibadah online sama aja, ibadah live streaming sama aja lah. Itu udahlah saya nggak usah datang gereja itu. Apalagi banyak pilihan istilahnya. Gitu. Banyak pilihan, saya bisa nonton yang ini, pendeta ini, gereja itu. Nggak terlihat itu ya malah ya. Jadinya budayanya bisa muncul budaya baru dalam ibadah sepertinya. Nah ini tantangan gereja bagaimana tetap menguatkan iman jemaat agar juga butuhnya persekutuan untuk bertemu gitu. Karena kan memang gereja itu suatu persekutuan ya, persekutuan bersama. Mungkin ini tantangan gimana, jadi ini udah new normal nih. New normal pun banyak jemaat yang masih takut, Pak. Ya kan? Jadi masih belum, atau ada juga yang jadinya enggan untuk ke gereja, udahlah sama aja gitu ke ibadah online, ibadah live streaming. Nah ini bagaimana gereja-gereja harus menangani masalah ini gitu, untuk tetap merangkul mungkin ya, merangkul jiwa-jiwa itu agar mereka tetap bisa kembali beribadah nanti jika sudah normal kembali. Itu mungkin pandangan saya ya tentang gereja COVID-19 ya, Pak, dan COVID-19 ya. Kurang lebih gitu, Pak. Oke. Wah, luar biasa ya, pengaruhnya sedemikian luas ya. Mungkin kalau kota-kota besar seperti Jakarta, live streaming itu tidak masalah ya. Tidak masalah. Tapi mungkin bagaimana dengan gereja-gereja di pelosok seperti itu, Pak. di mana mungkin sinyal aja susah, kan? Betul itu, atau Pak. mungkin pulsa itu bagi sebagian besar orang juga mungkin itu satu pergumulan ya. Kalau di pelosok-pelosok yang saya dengar begitu. Betul. Iya. Apalagi di pelosok ya, Pak ya. Wah. Tapi kan ini menarik sekali sih, perubahannya luar biasa. Lalu pertanyaan berikutnya, Saudara Christian. Jadi
kan berarti ada pengaruh juga nanti di full timer ya. Full timer gereja yang dia memang benar-benar full time ya di gereja, dan tanda kutip mereka kan secara finansial menggantungkan hidup dari gereja lah, karena kan dia tidak ada pekerjaan lain. Kalau di Alkitab kan lewi lah disebut seperti itu ya. Nah tentu ini akan berdampak ya, karena banyak gereja kemudian live streaming, kemudian full timer ini mulai nggak dipakai. Mungkin karena secara keuangan gereja tadi yang mulai ada penurunan dan sebagainya. Itu bagaimana pendapat saudara Christian kalau kemudian gereja memperhatikan nasib mereka, bahkan ada yang saya dengar sampai kemudian secara hubungan pun juga sudah nggak kontak gitu, seperti itu. Pandangan saya ya, kalau tentang full timer di gereja, mungkin saya nggak tahu ya di gereja-gereja luar itu kenyataannya seperti apa dalam ya menghadapi tentang ini. Tapi kalau dari sisi saya yang saya lihat dari gereja yang saya jalani juga sekitar saya, full timer kan mungkin ada berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang mungkin digaji, ada yang mungkin dihidupi, diberi tempat tinggal, diberikan makanan, anaknya disekolahkan gitu. Jadi mungkin sistem gereja beda-beda tentang full timer. Tapi kalau dari gereja saya memang ada pengurangan full timer. Ya. Jadi tapi jika pengerja itu memang masih membutuhkan, gereja memang masih memberikan memang, tapi tidak sebanyak yang bisa diberikan pada ini. Cuma bagi saya sih gereja itu kan kembali lagi, gereja itu milik Tuhan ya. Pasti Tuhan mencukupkan lah, pasti Tuhan memelihara. Ya, walaupun kesannya kayaknya wah gimana nih, misalnya kalau dari sistem gaji kayaknya nggak ada gaji, tapi saya percaya anak-anak Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan pasti dicukupkan, tetap bisa makan, tetap bisa tinggal. Ya, menurut saya sih untuk cukup bisa hidup itu sudah cukup sih bagi saya ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk full timer ya. Cuma memang ya ada mungkin di beberapa di gereja tertentu ya, karena nah masalahnya mungkin yang tadi itu Pak, bisa sampai tidak kontak. Nah itu saya bingung, kenapa bisa sampai tidak kontak? Mungkin full timer ditinggalkan kah atau bagaimana itu mungkin? Jadi saya tidak menyebutkan gerejanya, tapi intinya full timer ini kemudian karena dia memang betul-betul hidupnya dari pelayanan, jadi istrinya juga ya seperti itu. Itu kemudian istilahnya kayak sistem perusahaan ya, kalau sudah nggak dipakai ya sudah cut gitu ya. Betul. Nah, sementara kalau pengertian saya kan gereja kan harusnya nggak seperti itu ya. Artinya ya entah mungkin bentuk perhatian tidak harus kemudian setelah keluar itu tetap dikasih atau apa, tapi bentuk perhatiannya ini yang saya maksud sih. Jadi dari sisi hubungan tetap ada begitu sih. Harusnya seperti itu Pak. Nah, makanya ini saya tanyakan pandangannya seperti apa gitu. Iya betul. Kemarin juga ada pengerja di gereja saya ya. Curhat gitu ya, wah saya susah nih Pak, gitu kan, saya minta tolong lah dari gereja karena pendapatan saya nggak ada lagi. Akhirnya ya keputusan gereja tetap memberikan satu ya sedikit lah mungkin bantuan bagi dia per bulan, kita tetap berikan gitu. Ya seadanya gitu, secukupnya lah. Yang penting mereka tidak tertinggal, dan juga kita kan dari gereja membagikan sembako. Yang penting mereka bisa makan, ya, tetap masih bisa tinggal, ada tempat tinggal yang layak gitu. Harusnya gereja seperti itu Pak. Jadi masih ada kontak lebih bagus sih ya, karena masih jadi nggak ada hubungan lagi kan. Waduh, saya berpikir kasihan juga seperti itu. Ya. Memang Tuhan sanggup memelihara, iya betul. Tapi saya kira kalau perhatian itu kan bentuknya seperti menanyakan, kan orang sudah berbesar hati ya, ditanyakan keadaannya seperti itu. Betul. Ya ini sekedar curhat sih, mungkin saya pikir ini kejadian yang berbeda. Kalau di gerejanya saudara Christian sudah seperti itu sih, saya pikir itu bagus ya. Dan memang tujuan kita di sini ngobrol ini lebih banyak ke arah memberikan pandangan atau wawasan ke pemirsa sih sebenarnya. Nah, ini kan beberapa mungkin peristiwa yang sudah lama sih ya. Dari zaman dulu juga perpecahan itu, dari zaman Rasul Paulus juga pernah perpecahan gereja ya antara Paulus dengan Petrus ya. Nah sampai hari ini di gereja modern pun saya kira juga ada perpecahan juga ya, yang hari-hari ini juga pernah terdengar berita bahwa satu gereja besar itu terpecah begitu. Memang mungkin dampaknya baru terasa sekarang sih.
Saya sendiri dulu pernah berjemaat di satu gereja yang pecah seperti itu. Mungkin dari sisi jemaat timbul kebingungan sih. Nah, kalau menurut saudara Christian bagaimana itu menyikapi perpecahan ya? Iya. Saya juga sebenarnya nggak begitu mengerti tentang perpecahan, karena kadangkala karena perpecahan ya mungkin mereka harus mungkin sendiri-sendiri berjalannya, ya. Tapi ternyata juga Tuhan memberkati keduanya gitu. Ya. Ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan masing-masing. Ya. Jadi menurut saya perpecahan itu tergantung cara pandang kita ya. Ya. Ada orang yang memang berbeda tujuan, jadi sehingga harus berpisah. Bukan artinya berpecah itu ya musuhan gitu ya, mungkin ya. Jadi kalau dalam gereja pun mungkin visi yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan mungkin berbeda-beda, Pak. Ya kan? Seperti Bapak pelayanan, ya itu kan berbeda pandangannya dengan hamba Tuhan yang dipanggil menggembalakan, ya kan? Nggak bisa disamakan, oh harus mengembalakan nih, harus mengembalakan. Nggak bisa, Pak, karena pandangannya berbeda. Mungkin juga ada perpecahan dari pandangan doktrin, teologi, dan sebagainya. Itu masing-masing. Tapi yang saya lihat, harusnya jika hal itu terjadi, mungkin harusnya tidak ada saling permusuhan gitu ya, satu sama lain antar gereja ya. Masing-masing. Selama ini sih kalau yang saya dengar sih berpisahnya sih baik-baik ya Pak, karena punya tujuan masing-masing. Jadi khususnya dari gereja saya, mereka berpisah baik-baik, ya menyatakan tujuannya, visinya masing-masing, ya mungkin sudah tidak bisa sejalan ya masing-masing berjalan. Nah itu tanggung jawab dari para pemimpinnya, gembalanya, harus menjelaskan kepada jemaat perpecahan ini bukan, mungkin kata perpecahan nggak enak denger ya. Ada perpecahan namanya aja pecah, itu seperti kehancuran Pak kalau saya dengar. Mungkin perpisahan ini perpisahan ini bukan berarti sesuatu yang bikin hancur kita semua gitu, tapi ya ada rencana Tuhan masing-masing sama kita mungkin ya. Cara pandangnya harus diubah bagi setiap jemaat itu. Tinggal pilihan kepada jemaat juga, jemaat mau ikut yang seperti apa sesuai dengan masing-masing gitu ya. Jadi harus menjaga relasi tetap baik ya, walaupun harus berpisah. Mungkin gitu ya Pak ya. Tentang perpecahan ini. Karena gak enak sekali kalau saya dengar perpecahan. Wah, saya juga jadi bingung, pecah ya. Waduh, kalau pecah ini kayaknya tuh hancur Pak. Serem sekali ngebayanginnya perpecahan gitu. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Mungkin kalau perpisahan lebih tepatnya jalan sendiri-sendiri seperti itu, kalau tidak menyisakan luka sih mungkin bagus sih. Tadi kalau berpisah tapi masing-masing jalan sendiri, punya prinsip sendiri, tapi tidak ada dendam atau masih terhubung dengan baik. Tapi yang terjadi justru di faktanya itu justru malah menyisakan tadi antara mungkin ayah dengan anak, macam-macam lah kondisinya ya. Bisa tanda kutip ya, sudah kalau bicara tentang aset begitu, wah sudah beda lagi. Ya, ini yang saya betul Pak. Saya juga melihat namanya hamba Tuhan kan juga manusia ya Pak ya. Banyak sekali kekurangan. Ada hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai. Semua saya percaya hamba Tuhan tuh Tuhan pakai ya Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, kadangkala jika hamba Tuhan itu nggak terus memiliki persekutuan yang kuat, kedagingan itu bisa bekerja Pak. Lupa, seperti misalnya tentang aset, ada aja gereja yang ribut karena aset. Saya pikir juga nggak habis pikir kenapa seperti itu gitu. Itu menurut saya itu kejatuhan seorang hamba Tuhan bagi saya, dan itu bisa jadi batu sandungan justru. Nah ini permasalahannya bagaimana caranya hamba Tuhan yang lain tetap membimbing jemaatnya, membawa jemaatnya agar nggak berpikir yang menyamaratakan hamba Tuhan gitu Pak. Mungkin ada aja bisa hamba Tuhan yang jatuh gitu, tapi bukan berarti semua hamba Tuhan seperti itu. Saya sangat menyayangkan sebenarnya Pak terjadi seperti itu. Oke, kita masing-masing memang sedih ya. Mungkin bisa kita memang berdoa buat semua hamba Tuhan supaya tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, menjadi kesaksian yang baik, kan targetnya seperti itu ya. Nah itu juga tugas setiap jemaat mendoakan hamba Tuhannya. Ya jangan ya udahlah didiemin aja. Juga harus doain, hamba Tuhan itu juga manusia, masih ada dagingnya Pak. Jadi memang harus terus didoakan biar tetap berada jalan kebenaran dengan Tuhan.
Tadi sempat tersirat tentang kejatuhan hamba Tuhan begitu ya. Oh iya. Memang saya pribadi sih kurang setuju ketika berita-berita itu di blow up ya. Nah ini juga saya punya teman di satu lingkungan gitu suka memblow up seperti itu. Memang hamba Tuhan itu kan jadi panutan ya. Anda kutip orang kan mengikuti hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan jatuh, kita tidak ada teladan yang baik ya. Tetapi tidak bisa dihindari berita-berita hari-hari ini kan kejatuhannya demikian dahsyat sih, sampai mungkin ada macam-macam ya, pelecehan macam-macam lah. Nah itu gimana ya saudara Christian menyikapi hal itu, walaupun memang ini tidak kita harapkan bersama sebetulnya. Iya, kalau saya lihat sih kenapa banyak sekali hamba Tuhan yang jatuh seperti itu Pak. Yeah. Karena akhir-akhir ini yang jadi hamba Tuhan tuh sudah tidak murni lagi ya, kalau saya lihat ya. Iya. Mungkin zaman dulu tuh jadi hamba Tuhan tuh benar-benar panggilan dari Tuhan ya. Kalau saat ini tuh mungkin ada orang yang melihat, wah kayaknya jadi hamba Tuhan enak nih, kayaknya bisa sukses nih. Jadi kayak suatu pekerjaan profesi, Pak, ya? profesi. Jadinya yang jadi hamba Tuhan kalau saya lihat tuh banyak yang karena ya itu suatu profesi gitu. Sehingga rentan sekali bisa di tengah jalan jatuh Pak. Ya, apalagi punya motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Mungkin dari sinode atau gereja-gereja lainnya yang ada harusnya membuat sistem yang baik dalam pemilihan pengangkatan hamba Tuhan ya. Sekarang kan mudah sekali Pak ya kan. Bicara di YouTube, wah pastor, ya kan, padahal bukan siapa-siapa Pak, iya kan. Terus notabene wah dia hamba Tuhan gitu kan. Atau menyatakan dirinya saya ini pendeta, padahal pendeta dari mana juga nggak tahu gitu. Dia menyatakan aja dia pendeta, oh khotbah, oh berarti Pak pendeta, karena kan belum tentu Pak. Nah itu mungkin sistem dari organisasi gereja juga harus dirapikan gitu, sehingga bisa meminimalisirkan ya itu hal-hal seperti itu, pendeta hamba-hamba Tuhan yang mudah jatuh gitu. Dan ya mungkin ya itu juga beberapa media yang saya juga bingung apa tujuannya untuk memblow up seperti itu ya. Dari sisi lainnya juga bagi saya tuh hamba-hamba Tuhan sebenarnya kita semua hamba Tuhan sih Pak. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kita semua itu juga hamba Tuhan yang harus menjaga diri kita jangan sampai kita jadi batu sandungan. Betul. Tapi memang pandangan orang tuh cuma pendeta aja, hamba Tuhannya aja yang dipandang. Padahal semuanya kita ini kalau anak-anak Tuhan tuh jangan sampai mempermalukan nama Tuhan menurut saya. Betul. Bukan pendeta aja, kita semua anak Tuhan. Ya, jadi mungkin ya kembali lagi ya dalam pengertian harus diberikan pada jemaat ya. Mungkin terkait pengertian tadi sih ada sebagian jemaat itu sudah dewasa ya. Betul. Artinya ketika melihat hamba Tuhan jatuh ya sudahlah, kita akan melihat Tuhan seperti itu. Ada yang punya pandangannya seperti itu, dia tetap ke gereja setia, on fire begitu. Tapi ada yang masih tanda kutip rohaninya kerdil atau tidak dewasa, mudah sekali melihat pola-pola atau contoh-contoh yang negatif tadi. Sehingga kemudian dia akhirnya kecewa sama hamba Tuhannya, akhirnya kecewa sama Tuhan. Betul. Nah ini yang saya lihat fakta di lapangan seperti itu, saudara. Betul Pak. Memang pembinaan rohani itu penting Pak. Dulu ketika saya membina, dulu saya masih remaja juga kan membina kan anak muda ya. Ketika saya membina satu anak muda yang benar-benar baru terima Tuhan, itu dia masih bayi rohani kan. Saat itu saya langsung perlengkapi banyak Pak. Khususnya tentang kekecewaan. Karena dulu saya pernah ada jiwa baru yang benar-benar baru percaya Tuhan. Dia tadi on fire banget sama Tuhan, tapi habis itu dia sangat terlena dengan dunia. Ya, terus juga melihat orang lain, melihat hamba Tuhan. Nah, jadi terus dia kemudian meninggalkan Tuhan. Wah, saya sangat menyayangkannya kan. Wah, kok bisa seperti ini gitu kan. Nah, dari itu saya langsung ketika ada jiwa baru, saya langsung membina mereka. Saya langsung memperlengkapi mereka dulu. Jangan sampai mereka kecewa. Jangan melihat manusia. Gitu, kita fokus sama Tuhan aja karena manusia mengecewakan. Terus saya langsung kasih tahu kalau kita tuh baru mengenal Tuhan, itu iblis nggak suka. Pasti iblis serang dengan berbagai hal biar kita tuh meninggalkan Tuhan. Itu tantangannya berat. Ketika kita udah makin percaya, bukan berarti Anda makin enak, saya bilang. Tapi justru tantangannya makin berat. Anda harus memperlengkapi diri Anda.
Itu Anda harus menguatkan dirinya. Jadi kalau ada jiwa baru selalu tuh saya bina terus, saya kasih tahu dulu agar mereka kuat, Pak. Nah mungkin pembinaan rohani ini penting, Pak, bagi jiwa-jiwa yang mungkin kata Bapak ya bayi rohani. Secara personal itu lebih penting, Pak, daripada dia cuma dengar di firman gitu, tapi lebih ke personal. Gitu, Pak. Jadi pembinaan gereja ini yang penting sekali ya untuk supaya jemaatnya basic ya. Pemuridan mungkin harus ada ya Pak. Pemuridan itu penting. Mungkin kenapa ada gereja yang jemaatnya jiwanya tuh bayi-bayi rohani semua? Karena nggak ada pemuridan, Pak. Jadi cuma datang gereja, dengar, pulang gereja, ya gitu aja gitu. Nah mungkin itu Pak. Kita minum dulu. Oh boleh. Silakan. Kita lanjutkan ya. Kan beberapa ajaran gereja doktrin dan mungkin saling serang begitu di media sosial itu cukup marak lah. Kita nggak bisa hindari media sosial seperti itu, yang satu pro ini, yang satu pro itu, dan cukup menghebohkan sih, sampai kemudian ada menghardik dan sebagainya, dan si A ini dari teologi tertentu mengomentari. Saya sih cenderung untuk dari saya cenderung untuk netral sih. Saya nggak ngepro kemana, dalam arti ya kita tahu kebenarannya, yang penting kita bisa ambil maknanya ya. Nah itu bagaimana ya kok bisa terjadi saling serang begitu antar doktrin, satu merasa benar, satunya lagi merasa benar. Betul. Iya ya, perbedaan doktrin Pak. Saya juga bingung kenapa bisa muncul yang seperti itu ya, khususnya di media sosial ya Pak ya? Iya, media sosial. Mungkin kalau punya doktrin ya dia hanya ke jemaatnya, itu nggak akan heboh seperti saat ini ya. Betul. Tapi yang bikin heboh karena ada orang-orang tertentu yang memblow up-nya di media sosial. Ini loh yang benar itu. Memang bagi saya doktrinnya masing-masing ya Pak ya. Boleh-boleh saja berdoktrin, tapi yang nggak bagus itu kalau menyerang Pak, menyalahkan doktrin yang lainnya. Nggak apa-apa doktrin, oh saya percaya seperti gini. Oh, yang ini yang nggak usah disinggung, ya udah biarkan saja gitu. Sisanya ya tinggal netizen, jemaat yang melihat dia percaya yang mana gitu. Ya, kalau yang sudah menyalah-nyalahkan itu yang akan memperkeruh ya suasana ya. Dan saya nggak tahu motivasinya apa cuma pengen bikin viral di media sosial. Karena banyak yang juga mulai bikin YouTube ya memblow up yang viral. Saya nggak tahu apa tujuannya, motivasinya apakah murni ingin memberikan pengetahuan pada penonton, atau memang ada motivasi tertentu, mungkin kan sekarang YouTuber kan jadi kaya juga bisa Pak, ya kan? Atau mungkin dari sisi itu saya nggak tahu motivasinya apa Pak. Tapi kalau saya yang tahu, anak Tuhan itu bawa perdamaian Pak, bukan perpecahan. Ya, jadi kalau saya kira sih sangat disayangkan jika ada oknum-oknum tertentu yang memblow up seperti itu malah membawa perpecahan. Itu saya ragu itu kalau dari Tuhan Pak. Karena saya yakin dari Tuhan itu membawa kedamaian. Membawa perdamaian. Kalaupun itu dia yang membawa yang paling benar, ya jangan menyudutkan, jangan bikin rusuh gitu Pak. Nggak apa-apa, bagi saya ya doktrin masing-masing gitu. Itu sih kalau menurut saya Pak. Mungkin lebih baik disampaikan hanya di internal saja ya. Jadi lebih baik terserah gitu. Itu kan kepercayaannya seperti itu ya. Kalaupun memblow up media sih bagi saya nggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan menyerang. Menyerang tadi ya. Menyalahkan, apalagi merasa dirinya yang paling benar. Waduh itu saya bingung gitu. Lucunya saya pernah nonton gini Pak. Pas pembelaan dirinya, dia mengatakan bahwa bagaimana itu dokter, profesor merasa dirinya paling benar. Terus lah balik lagi ke dirinya gitu. Dirinya siapa gitu. Kok jadi merasa mereka paling benar tapi dirinya juga. Jadi percuma kayak gitu menurut saya. Istilahnya yang itu melihat selumbar tapi balok di matanya gitu. Balik lagi gitu kan. Percuma bagi saya. Jadi lebih baik mestinya dihilangkan ya seperti itu ya. Harusnya penuh damai anak-anak Tuhan ya. Betul Pak. Nah ini kan yang terakhir ini viral juga, yaitu masalah Trinitas ya saudara. Trinitas. ini gimana? Saya juga bingung ini. Trinitas ya. Kalau yang dari yang saya sudah pelajari Pak, Mas, Trinitas ini kan memang udah lama doktrin tentang Tritunggal, Trinitas ya. Dan
permasalahannya yang baru muncul ini katanya membuat bingung jemaat Tritunggal itu ternyata. Menurut saya sebenarnya nggak bingung. Jika hamba Tuhannya bisa menjelaskan dengan baik, Pak. Nah, itu dia. Bagi saya nggak bingung. Pertama saya masuk sekolah teologi ya, saya juga bingung, Pak. Ini gimana sih, pusing banget Tritunggal gitu ya. Terus dijelasin sama dosen, saya berusaha gimana sih ya. Tapi pas saya benar-benarnya saya ngerti, oh begitu toh. Dan nggak sulit loh Pak, tentang Tritunggal itu benar-benar nggak sulit. Dan yang baru-baru ini di blow up juga nggak ada yang salah Pak. Cuma saya menyayangkan yang muncul itu, ya saya bingung ya, mau ngomong konteksnya. Dia ingin menghilangkan doktrin Tritunggal yang menurut saya itu kurang tepat ya. Mungkin dia benar tentang Allah yang tunggal, Allah yang esa. Tapi Tritunggal itu juga nggak bisa dihilangkan dari Alkitab. Kita nggak bisa bohong gitu, di Alkitab ada ya kan. Kalau beliau menyatakan wah ini sesuai Alkitabiah, Allah itu esa. Ya, tapi di Alkitab juga ada Allah Tritunggal. Salah satu contohnya ketika Yesus memberikan amanat agungan, jadikanlah semua bangsa muridku, ya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lah itu dia sebut 3. Gitu. Bagaimana bisa dihilangkan itu? Tapi sebenarnya ya benar aja. Dia bilang kealahan itu esa, betul sekali. Tapi sebenarnya tidak bisa menghilangkan doktrin Tritunggal. Sebenarnya masalahnya itu saja gitu. Semuanya betul bagi saya, semua sesuai Alkitab gitu. Jadi dia nggak bisa mengatakan bahwa Tritunggal itu nggak sesuai Alkitab. Menurut saya kurang tepat ya. Karena ya Alkitab juga. Gitu. Alkitab juga ya. Jadi saya meyakinkan Alkitab. Dia memang kita harus Alkitab. Bukan saya menyatakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, semuanya benar Pak. Sesuai Alkitab semuanya. Oke, menarik sekali diskusi hari ini di program Ngopi. Saya coba merangkum apa yang kita diskusikan ini ya. Nanti kalau mungkin ada yang kurang tepat, saudara Christian bisa koreksi saya. Oh iya. Jadi hari ini kita membahas tentang yang pertama, gereja di masa pandemi. Itu banyak sekali perubahan-perubahan, mulai dari ibadah streaming, kemudian jam ibadah juga mulai dikurangi, mencegah kebosanan dan sebagainya. Lalu yang bagaimana dengan nasib dari para part-timer gereja, yang full-timer gereja, yang istilahnya menggantungkan hidupnya dari gereja. Tadi disampaikan bahwa ya gereja harus berperan untuk memberikan mereka bantuan ya, semampu gereja, karena kan bagaimanapun di masa pandemi ini kan secara persembahan gereja juga menurun ya. Kita harus akui seperti itu. Kemudian tadi saling tuding, saling serang antar doktrin, sebetulnya itu bukan sesuatu yang diperlukan, karena justru harusnya ada perdamaian di situ. Kita lihat motifnya juga, apakah memblow up seperti itu tujuannya untuk apa? Membenarkan diri sendiri. Yang tidak dibenarkan adalah untuk menyerang. Jadi tujuan kita hari ini membuat materi ini adalah supaya para pemirsa itu bisa mengenali kondisi saat ini dan bisa bersikap dengan benar gitu loh. Bukan untuk sesi menghakimi, enggak, karena penghakiman itu adalah di tangan Tuhan, tapi kita membuka wawasan supaya setiap kita itu mengerti apa yang harus kita lakukan sih. Kira-kira seperti itu. Iya, betul Pak. Ya, mungkin ada pesan terakhir istilahnya mau disampaikan ke para pemirsa. Iya, kalau pesan saya ya bagi para pemirsa ya semuanya yang merasa kita ini anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, jadilah terang Tuhan, jangan jadi batu sandungan. Ya, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai. Ya, hati-hati dengan tipu muslihatnya si iblis yang ingin menjatuhkan kita, membawa kita menjadi ke dalam perpecahan. Ya, kita tetap harus ingat jati diri kita ini anak Tuhan, pembawa terang, pembawa damai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya mungkin kurang lebih. Amin. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan saudara Christian di channel ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, di akhir sesi video ini saya mengucapkan terima kasih buat pemirsa setia channel Gerbang Pemulihan yang menyaksikan video-video kami. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dalam sesi-sesi video berikutnya. Terima kasih, kiranya dari sesi ngopi ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi bahan doa juga, bahan perenungan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.